Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin Jabro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang berjudul jenis-jenis nilai waktu uang dari time value of money. Nah, sebelumnya di tugas yang dahulu kita mempelajari bagaimana pentingnya kita memahami tentang time value of money ini, dan kita mengerti bagaimana nilai waktu dan uang itu bekerja, sehingga kita bisa mengkorelasikannya, yang mana 1 juta di tahun ini itu begitu penting dibandingkan 1 juta di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, karena nilai atau inflasi serta suku bunga itu terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai 5 jenis-jenis dari nilai waktu uang atau time value of money, mulai dari bunga tetap, nilai majemuk, nilai sekarang, nilai majemuk atau future value, nilai sekarang present value, nilai majemuk dari annuity, serta nilai sekarang dari annuity. Nah, kita akan menjelaskan di sini dari kelima jenis-jenis time value of money ini, kita akan menjelaskan secara umum saja, dan kita tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Konsep bunga tetap. Nah, di sini terlihat bahwa tingkat suku bunga dikenakan kepada peminjam atau investasi tidak berubah selama periode tertentu. Tidak berubah selama periode tertentu. Artinya bunga yang ditetapkan kepada peminjam, contohnya ketika dia mendapatkan bunga 0,5%, maka dalam 10 tahun angsurannya, nilai suku bunga yang dikenakan kepada si peminjam itu tetap pada 0,5%, di mana kesepakatan awal itu disepakatkan antara si peminjam dengan si yang meminjam. Nah, sedangkan dalam ranah investasi, di mana si investor mendapatkan keuntungan dari suku bunga. Nah, kita di sini mengambil perbedaan antara si peminjam dan si investor atau yang si berinvestasi, di mana peminjam memiliki kewajiban untuk membayar utangnya, dan dari utang itu, dari angsuran yang mereka lakukan, mereka akan mendapatkan yang namanya bunga. Contohnya tadi seperti yang saya bilang 0,5%, di mana itu tidak berubah seiring berjalannya waktu dalam tempo di mana dia meminjam dalam angsurannya. Kalau misalkan investor akan mendapatkan 0,5% berdasarkan modal yang dia tanamkan pada suatu instrumen investasi. Nah, konsep ini penting karena mempertimbangkan perubahan nilai waktu uang seiring waktu akibat inflasi, ketidakpastian atau peluang investasi. Nah, jadi kita mendapatkan bunga sesuai dengan apa yang disepakatkan di awal kesepakatan. Nah, di sini ada tentang tingkat suku bunga, jangka waktu, jumlah pokok. Berdasarkan apa yang kita tadi jelaskan, bahwa faktor utama menentukan besarnya bunga tetap, suku bunga yang lebih tinggi akan menghasilkan bunga yang lebih besar dan sebaliknya. Kalau misalkan kita mengerti tentang compounding dalam investasi, nah di sini dalam compounding itu nilai bunga tetap ini akan berjalan pada teori itu, karena semakin banyak dana yang terhimpun akibat terjadinya keuntungan yang terjadi pada suatu instrumen yang mana si investor ini menanamkan modalnya di situ, dia akan mendapatkan 0,5%, dan di situ akan tergulung-gulung terus, sehingga si investor dia mendapatkan bunga berdasarkan kelipatan yang terjadi pada modalnya akibat keuntungan yang didapat dalam beberapa tahun sebelumnya. Nah, implementasi dalam bunga tetap atau dalam manajemen keuangan. Perencanaan keuangan pribadi. Bunga tetap membantu untuk merencanakan keuangan pribadi seperti menabung atau investasi jangka panjang. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa nilai bunga tetap ini bisa kita compounding dalam hal investasi kita dan menabung kita. Contoh, kita menabung ke deposito.
Nah, dalam kesepakatan kita di deposito atau obligasi disepakatkan bahwa kita akan mendapatkan return dalam 1 tahun itu 8%. Maka dalam 10 tahun itu 6% itu akan terus berjalan, entah itu di deposito atau di obligasi. Mengambil keputusan investasi. Nah, dari time value of money yang kita pelajari atau yang kita pahami akan membantu kita lebih bijaksana dalam menentukan bagaimana kita harus berinvestasi pada suatu instrumen, entah itu kripto, saham atau yang lainnya. Nah, selanjutnya menganalisis pinjaman. Bunga tetap juga dapat membantu kita untuk menganalisis pinjaman seperti pinjaman perumahan atau pinjaman mobil. Analisis ini membantu peminjam memahami total biaya pinjaman termasuk bunga dan pokok pinjaman. Selanjutnya itu nilai majemuk atau future value. Nah, future value di sini adalah nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan pada saat ini dengan asumsi bunga tetap dan periodik. Nilai ini menggambarkan pertumbuhan investasi Anda seiring waktu, di mana nilai awal atau present value ditambah akumulasi bunga. Nah, di sini kita mengambil poin dari nilai masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan. Nah, dalam nilai majemuk ini atau future value kita menggambarkan berapa sih keuntungan. Contoh dalam hal berinvestasi, berapa perkiraan keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan investasi pada suatu instrumen tertentu, contohnya di obligasi, di mana kesepakatan awal yaitu returnnya contohnya 13% per tahun. Nah, dari situ future value ini akan menghitung berapa keuntungan yang akan didapatkan investor di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Nah, seperti juga dalam hal pinjam meminjam. Nah, di situ juga akan terhitung berapa sih yang akan didapatkan atau berapa sih kewajiban yang harus ditunaikan dalam 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, di sini ada contoh-contoh bagaimana cara kerja untuk mencari yang namanya nilai majemuk yang barusan kita bahas tadi. Karena kita akan menjelaskan 5 jenis, jadi kita akan membahas mengenai yang umumnya saja. Selanjutnya itu present value atau nilai sekarang. Nah, nilai sekarang atau present value merupakan nilai suatu arus kas di masa depan pada waktu sekarang dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Present value mengukur nilai investasi di masa depan dalam hal uang saat ini. Dalam kata lain, berapa nilai suatu investasi di masa depan dalam hal nilai uang pada saat ini. Nah, poin yang bisa kita ambil dari hal ini yaitu nilai arus kas di masa depan pada waktu sekarang dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang diharapkan. Ini dalam ranah investasi, karena dalam slide ini si dosen mencantumkan dalam hal investasi, bukan pinjam meminjam. Jadi kita menjelaskan mengenai suatu investasi dan kita mengkorelasikannya dalam hal instrumen dalam suatu investasi. Mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Nah, entah itu berapa keuntungan yang akan dia dapatkan di masa depan dengan mengukur nilai investasi dalam hal nilai uang pada saat ini. Seperti yang kita tahu, ketika kita memahami tentang time value of money, bagaimana nilai uang pada sekarang ini begitu penting dibandingkan nilai uang di masa depan. Nah, sehingga ketika seseorang memahami tentang time value of money ini, dia akan mengambil kebijaksanaan bagaimana uang 1 juta, contohnya uang 1 juta bisa beradaptasi dengan terjadinya suatu inflasi di masa yang akan datang.
Nah, dia akan mengalami return entah itu 30% per tahun, contohnya yang high risk, high return, atau dia mendapatkan 5% per tahun, sehingga dia memanfaatkan uang sekarang untuk diinvestasikan sehingga bisa mendapatkan keuntungan di masa depan, sehingga uang-uang tabungan yang mereka tanamkan itu tidak dimakan sama yang namanya inflasi. Di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sekarang. Diskonto. Nah, di sini kita lihat diskonto. Tingkat diskon merupakan faktor utama yang mempengaruhi nilai sekarang. Semakin tinggi tingkat diskon, semakin rendah nilai sekarang dari aliran kas masa depan. Hal ini mencerminkan risiko atau peluang yang diinvestasikan terkait dengan investasi. Nah, tingkat diskon ini bagaimana seseorang, contohnya dalam suatu instrumen saham, investor akan mencari saham-saham yang undervalue. Nah, undervalue itu suatu perusahaan yang mana fundamentalnya itu sangat bagus. Sehingga investor menunggu terjadinya banyak penjualan pada instrumen tersebut sehingga harganya turun. Ketika harganya turun, para investor akan masuk ke dalam untuk memulai investasinya. Karena nilai suatu saham ketika harganya turun itu akan mengalami kenaikan yang signifikan sehingga investor dapat mendapatkan capital gain yang begitu banyak. Jangka waktu merupakan faktor penting lainnya. Semakin lama jangka waktu, semakin rendah nilai sekarang dari aliran kas masa depan. Semakin lama jangka waktu, semakin rendah nilai sekarang dari aliran kas masa depan. Nah, ini untuk investor atau seseorang berinvestasi pada suatu instrumen dalam jangka panjangnya. Contoh ketika orang ingin berinvestasi atau menabung pada suatu instrumen yang memiliki risiko yang rendah, contohnya obligasi, reksadana, dan reksadana dan surat utang atau properti. Nah, di situ investor akan melihat investasinya dalam jangka panjang. Kalau misalkan dia melihat dalam jangka panjang, artinya risiko yang harus dipertimbangkan oleh mereka itu sangat rendah. Dalam jangka waktu ini kita tadi membahas tentang risiko sehingga keduanya berkorelasi. Nilai majemuk dari annuity. Dalam konteks nilai waktu uang, nilai majemuk dari annuity merujuk pada total nilai dari serangkaian pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara teratur selama periode tertentu. Dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu. Annuity adalah alat penting dalam keuangan yang digunakan untuk merencanakan pembayaran yang diterima dan dibayarkan di masa depan. Nah, kita akan merujuk pada 5 karena kita diserang sama waktu. Yang kelima itu nilai sekarang dari annuity. Nah, kita tadi menjelaskan tentang bagaimana annuity itu, sehingga kita bisa mengkorelasikannya nilai annuity pada saat ini dan nilai annuity pada masa yang akan datang. Nilai sekarang dari annuity adalah konsep yang digunakan untuk menghitung nilai total dari serangkaian pembayaran. Konsep yang digunakan untuk menghitung nilai total dari serangkaian pembayaran atau menerima yang dilakukan di masa depan dikonversi ke nilai saat ini dengan mempertimbangkan diskonto atau tingkat suku bunga. Dalam konteks nilai waktu uang atau time value of money, nilai sekarang membantu individu atau perusahaan memahami seberapa berharga serangkaian pembayaran yang diterima di masa depan jika mereka diinvestasikan saat ini. Nah,
Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa berinvestasi pada saat ini itu begitu penting untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, sehingga uang-uang yang kita simpan itu tidak mengalami yang namanya inflasi. Mungkin sampai sini saja video pada saat ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa saya bawakan. Nilai waktu uang adalah konsep penting dalam manajemen keuangan. Nah, dari sini kita melihat bahwa begitu penting kita memahami tentang nilai waktu uang atau time value of money ini, sehingga bagaimana kita menyimpan uang kita dalam suatu instrumen sehingga uang kita tidak termakan yang namanya inflasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena materi pada saat ini saya hanya menjelaskannya berdasarkan apa yang saya pahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.